Introduction, ancaman pada AIS itu meningkat karena akses informasi semakin luas melalui jaringan dan oleh banyak pihak. Banyak organisasi masih kurang melindungi data karena meremehkan ancaman, kurang memahami sistem internet, dan mengabaikan kontrol demi biaya. Overview of control concept, yaitu proses manajemen yang memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi memiliki keterbatasan seperti kesalahan manusia dan kolusi. Nah, tujuannya itu melindungi aset, menjaga keakuratan data dan laporan, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum. Nah, fungsinya itu ada tiga, yaitu mencegah masalah, menemukan masalah, memperbaiki masalah. Nah, jenis internal control itu ada dua. Yang pertama itu general control, yaitu kontrol sistem dan IT. Kedua yaitu application control, yaitu kontrol transaksi dalam aplikasi. Nah, levelnya itu ada empat. Yang pertama itu belief system, boundary system, diagnostic control, dan interactive control. The Foreign Corrupt Practice and Sarbanes-Oxley Act, yaitu undang-undang SOC, diberlakukan untuk mencegah kecurangan laporan keuangan, meningkatkan transparansi, melindungi investor, dan memperkuat pengendalian internal. Nah, beberapa aspek pentingnya itu PCOB, aturan auditor, komite audit, manajemen, dan internal control. Nah, setelah SOC diberlakukan, SIC itu mewajibkan manajemen untuk menilai pengendalian internal, kemudian mengungkapkan kelemahan material, dan menyatakan kalau ada kesalahan itu pengendalian pelaporan keuangan itu tidak efektif. Nah, kemudian control frameworks. Nah, yang pertama itu COVID frameworks, yaitu kerangka kerja. Yang prinsip utamanya itu memenuhi kebutuhan stakeholder, mencakup seluruh organisasi, menggunakan satu kerangka kinerja, kemudian menerapkan pendekatan holistik dalam pengelolaan IT, memisahkan governance dan manajemen. Nah, COVID ini memiliki 5 proses governance, yaitu yang pertama itu APO, kemudian yaitu BAE, kemudian DSS, kemudian MIA. Khusus Internal Control Framework, yaitu organisasi yang mengembangkan Internal Control Integrated Framework yang menjadi standar utama dalam pengendalian internal. Nah, framework ini diperbarui pada 2013 agar sesuai dengan pengembangan atau perkembangan teknologi dan bisnis modern. Baik, materi yang selanjutnya adalah lingkungan pengendali atau control environment. Apa sih control environment itu sendiri? Yaitu budaya atau suasana dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan strategi dalam menjalankan aktivitas bisnis serta mengidentifikasi dan mengolah risiko. Lingkungan pengendalian menjadi dasar dari seluruh komponen pengendalian internal. Jika lingkungan pengendalian kuat, maka sistem pengendalian internal perusahaan juga akan berjalan lebih efektif. Lingkungan pengendalian memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Jika lingkungan pengendalian kuat, maka perusahaan juga dapat mengelola risiko dengan baik dan menciptakan budaya kerja yang disiplin serta etis. Namun, jika lingkungan pengendalian lemah, maka pengendalian internal juga akan menjadi lemah sehingga dapat menyebabkan kesalahan, kecurangan, bahkan kerugian bagi perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri dari beberapa faktor utama. Yang akan saya bahas adalah filosofi manajemen kayak operasional dan toleransi risiko, komitmen terhadap integritas dan nilai etika, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi dan struktur organisasi. Baik, yang pertama ada filosofi manajemen gaya operasional dan selera risiko. Manajemen, filosofi, operating style, and risk appetite. Filosofi manajemen merupakan pandangan atau sikap manajemen terhadap cara perusahaan dijalankan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manajemen mengambil keputusan dan mengolah risiko. Selain itu, perusahaan juga memiliki selera risiko atau risk appetite, yaitu tingkat risiko yang bersedia diterima oleh perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada komitmen terhadap integritas dan etika atau commit to integrity and ethical value and competence. Perusahaan perlu membangun budaya yang menekankan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas berarti bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. Perusahaan dapat mendukung integritas dengan membuat kode etik, memberikan pelatihan mengenai perilaku etis, serta menghindari target yang tidak realistis yang dapat mendorong karyawan melakukan tindakan tidak jujur. Yang selanjutnya ada pengawasan oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen perusahaan. Mereka mewakili kepentingan pemegang saham dan memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab. Dewan Direksi juga meninjau strategi perusahaan serta mengawasi sistem pengendalian internal. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dalam perusahaan. Struktur ini membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan, menjalankan operasional, serta melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan. Lalu selanjutnya yang nomor 5, manajemen harus memastikan karyawan itu memahami tujuan dan sasaran perusahaan dengan baik. Nah, peran manajer di sini tuh sangat diperlukan untuk karyawan memahami tujuan perusahaan serta mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Nah, biasanya hal ini itu dijelaskan melalui deskripsi pekerjaan, kebijakan perusahaan, serta prosedur yang telah tertulis. Nah, dalam dokumen tersebut itu dijelaskan cara kerja perusahaan, contohnya seperti cara menangani transaksi, lalu cara mengelola dokumen, serta sumber daya yang digunakan perusahaan itu seperti apa gitu. Dan dokumen ini itu dapat digunakan karyawan untuk memahami pekerjaan dan menjadi pedoman mereka dalam bekerja.
Lalu yang keenam, standar sumber daya manusia untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Nah, karyawan yang jujur dan kompeten itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu menerapkan beberapa kebijakan sumber daya manusia, diantaranya seperti yang pertama, perencanaan suksesi, yaitu menyiapkan calon pengganti untuk posisi manajemen agar perusahaan itu tetap berjalan dengan baik jika terjadi pergantian pimpinan. Lalu yang nomor dua, itu perekrutan karyawan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, serta integritas pelamar agar sesuai dengan latar belakang karyawan yang diharapkan. Lalu yang nomor tiga, pemberian kompensasi, evaluasi, dan promosi. Nah, gaji yang adil dan penilaian kinerja secara berkala itu dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Nah, promosi juga sebaiknya diberikan berdasarkan kinerja dan kualifikasi karyawan itu sendiri. Yang nomor 4, memberikan pelatihan. Nah, hal ini tuh dilakukan agar mereka memahami tugasnya dengan baik, mengetahui kebijakan perusahaan, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sistem yang digunakan. Lalu yang nomor 5, mengelola karyawan yang tidak puas. Nah, karyawan yang merasa tidak puas itu bisa saja loh melakukan sabotase atau penipuan. Oleh karena itu, perusahaan itu sangat perlu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan menyediakan saluran pengaduan agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang keenam, pemberhentian karyawan. Nah, jika seseorang karyawan itu diberhentikan, perusahaan itu harus segera mencabut akses mereka terhadap sistem dan informasi perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan. Lalu yang nomor 7, cuti dan rotasi tugas. Nah, sesuatu yang mewajibkan karyawan mengambil cuti atau melakukan rotasi pekerjaan itu dapat membantu mendeteksi kecurangan loh. Karena penipuan itu kan biasanya sulit disembunyikan ketika orang lain menggantikan pekerjaannya. Lalu yang nomor 8, perjanjian kerahasiaan dan asuransi jaminan kesetiaan. Nah, karyawan itu biasanya diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan agar tidak menyebarkan informasi penting perusahaan. Selain itu, perusahaan itu juga dapat menggunakan asuransi untuk melindungi diri dari kerugian akibat penipuan karyawan. Terakhir, yang ke-9, menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Dalam praktiknya, tidak semua kasus penipuan itu dilaporkan karena berbagai alasan, seperti menjaga reputasi perusahaan atau proses hukum yang memakan waktu dan biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, masih terdapat materi kontrol environment. Pada poin ke-7, terdapat pengaruh eksternal. Nah, pengendalian perusahaan itu juga dipengaruhi oleh pihak luar loh, seperti lembaga pengawas dan regulator yang menetapkan aturan agar perusahaan menjalankan sistem dan laporan keuangan secara transparan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai risk assessment and risk response. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, risiko dari ancaman yang teridentifikasi ini dinilai dengan cara yang berbeda. Yang pertama, dengan kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, dampak positif dan negatifnya itu apa. Lalu yang ketiga, secara individual. Dan yang keempat itu secara inherent atau residual. Nah, inherent risk atau risiko inherent ini merupakan kerentanan sekumpulan akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Sedangkan residual risk atau risiko residu, ini tuh risiko yang ada setelah manajemen itu menerapkan pengendalian internal. Nah, manajemen itu dapat menanggapi risiko dengan salah satu dari 4 cara. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi dampak risiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, accept, yaitu menerima kemungkinan dan dampak risiko yang ada. Yang ketiga, share, yaitu membagi risiko atau mengalihkan kepada orang lain dengan mengambil asuransi. Lalu yang keempat, ada avoid, yaitu menghindari risiko dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut. Nah, selanjutnya yaitu estimate likelihood and impact, yaitu perkiraan kemungkinan dan dampak. Beberapa ancaman itu memiliki risiko yang lebih besar karena kemungkinannya juga lebih besar. Nah, seperti kemungkinannya tuh karyawan menipu perusahaan dan perusahaan menjadi korban penipuan. Nah, selain itu ada kemungkinan terjadinya gempa kecil, tapi dampaknya tuh bisa merusak bangunan. Kalau dampak penipuan itu biasanya tidak sebesar itu karena sebagian besar kasus penipuan itu tidak menghancurkan keberlangsungan perusahaan. Namun, kemungkinan dan dampak itu tetap harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu identify control, yaitu identifikasi kontrol. Manajemen itu harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Bisa menggunakan pengendalian preventif yang lebih unggul daripada pengendalian detektif. Nah, jika pengendalian preventif itu gagal, kita bisa menggunakan pengendalian detektif untuk menemukan masalahnya itu di mana. Selanjutnya yaitu estimate cost and benefits. Nah, tujuan perancangan sistem pengendalian internal ini untuk memberikan jaminan bahwa ancaman itu tidak akan terjadi. Namun, tidak ada sistem pengendalian internal yang memberikan perlindungan yang sempurna terhadap semua ancaman. Terlalu banyak pengendalian itu akan sangat mahal, sedangkan jika terlalu sedikit pengendalian itu tidak akan memberikan jaminan yang wajar seperti yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu determine cost atau benefit effectiveness. Nah, manajemen itu harus menentukan apakah suatu pengendalian itu memberikan manfaat biaya. Nah, misalnya di Atlantic Risk Field dengan biaya $10.000, maka validasi dapat mengurangi kemungkinan ancaman dari 15% menjadi 1% dengan biaya $600 per periode pembayaran.
Nah, dalam pengevaluasian pengendalian internal, manajemen ini harus mempertimbangkan faktor-faktor selain yang tercantum dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diharapkan. Nah, ini ada contoh tabelnya yang tadi. Contohnya Atlantic Risk Field. Selanjutnya yaitu ada implement control or accept, share, or avoid risk. Nah, pengendalian yang hemat biaya ini harus diterapkan untuk mengurangi risiko. Risiko yang tidak dikurangi ini harus diterima, dibagi, atau dihindari. Risiko dapat diterima bila berada dalam rentang toleransi perusahaan. Contohnya, risiko dengan kemungkinan kecil dan dampak yang kecil. Akuntan dan perancang itu membantu manajemen merancang sistem pengendalian efektif untuk mengurangi risiko inherent. Mereka menilai dan mengurangi risiko itu menggunakan strategi penilaian dan respon risiko seperti gambar ini. Nah, seperti gambar tersebut yang dimana tuh ancaman diidentifikasi, kemudian dampak kemungkinannya juga diperkirakan, kemudian apakah melindungi sistem dari ancaman itu memberikan keuntungan dari segi biaya. Nah, kalau tidak, kita bisa menghindari, men-share, atau menerima risiko. Dan kalau iya, itu kita bisa mengurangi risiko dengan menerapkan kontrol untuk melindungi dari ancaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan control activities. Control activities adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang dibuat untuk memberi keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian tercapai dan respon terhadap risiko dijalankan. Control activities ini memiliki berbagai macam pengendalian. Yang pertama itu ada proper authorization of transaction and activities. Ini pengendalian ini memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jenis otoritasnya itu yang pertama ada specific authorization, yaitu persetujuan khusus untuk transaksi tertentu. Biasanya itu transaksi yang bernilai besar. Yang kedua itu ada general authorization, yaitu persetujuan umum untuk transaksi rutin tanpa persetujuan setiap kali. Yang kedua itu segregation of duties. Segregation of duties adalah pemisahan tugas agar satu orang tidak memegang terlalu banyak kendali atas suatu proses. Segregation of duties ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu segregation of accounting duties. Fungsi yang harus dipisahkan yaitu authorization, yaitu menyetujui transaksi. Yang kedua itu recording, yaitu mencatat transaksi dan membuat laporan. Yang ketiga itu ada custody atau menangani aset seperti kas atau persediaan. Tujuannya adalah mencegah pencurian aset dan mencegah pemalsuan pencatatan. Yang kedua itu ada segregation of system duties. Dalam sistem informasi tugas dibagi menjadi yang pertama itu ada authorization, yaitu memberi persetujuan transaksi atau akses sistem. Yang kedua itu ada data entry atau memasukkan data transaksi ke sistem. Yang ketiga ada programming, yaitu membuat dan memodifikasi program komputer. Yang keempat ada operation, yaitu menjalankan sistem dan memproses data. Yang kelima ada data storage, yaitu menyimpan dan menjaga database serta membackup data. Yang keenam ada user, yaitu menggunakan sistem untuk mencatat transaksi dan melihat output. Yang ketujuh ada monitoring atau manajemen, yaitu mengawasi dan mengontrol kinerja sistem. Selanjutnya yang ketiga dari control activities yaitu project development and acquisition controls, yaitu pengendalian ini memastikan pengembangan, pembelian, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi dilakukan secara terstruktur dan aman. Poin pentingnya yaitu yang pertama steering committee atau mengawasi pengembangan sistem. Yang kedua ada strategic master plan atau menyelaraskan sistem informasi dengan sistem strategi bisnis. Yang ketiga ada project development plan atau ini bersih tugas, penanggung jawab, biaya, dan milestone project. Yang keempat ada data processing schedule atau menentukan jadwal pemrosesan data. Yang kelima ada sistem performance measurements, yaitu menilai kinerja sistem. Yang keenam dan yang terakhir itu post implementation review atau mengevaluasi apakah sistem berhasil setelah diterapkan. Yang keempat dari control activities adalah change management controls, yaitu pengendalian ini mengatur perubahan pada sistem yang sudah ada agar perubahan tidak menimbulkan kesalahan atau peluang fraud. Tujuannya adalah yang pertama memastikan perubahan berjalan lancar, yang kedua menjaga keamanan dan keandalan sistem, yang ketiga yaitu mencegah error dan penyalahgunaan sistem. Yang kelima ada design and use of document and records. Pengendalian ini berfokus pada perancangan dan penggunaan dokumen atau pencatatan agar transaksi tercatat akurat dan lengkap. Tujuannya yaitu yang pertama memastikan seluruh data transaksi relevan tercatat dengan benar, yang kedua ada memudahkan review dan verifikasi, dan yang ketiga adalah meminimalkan error. Oke, di sini pada kontrol aktif pada nomor 6 ada safeguard asset, record and data. Nah, di mana artinya upaya perusahaan untuk melindungi aset fisik seperti uang, persediaan dan alat yang dimana untuk catatan akuntansi, data informasi dari kehilangan, terus untuk akses yang tidak sah, agar informasi perusahaan tetap aman dan akurat. Nah, di sini ada ancaman terhadap aset data. Yang kedua ada peran teknologi yaitu blockchain. Yang ketiga ada cara melindungi aset dan data. Nah, dilanjut pada kontrol aktif yang nomor 7 yaitu independent checks on performance. Nah, di sini yang dilakukan untuk pemeriksaan oleh pihak lain untuk memastikan akurasi lagi. Nah, di sini ada beberapa yaitu review management terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua
kedua ada analytical review, hubungan antar data, misal penjualan dan piutang. Yang ketiga ada rekonsiliasi catatan, yaitu contoh rekonsiliasi bank. Yang keempat perbandingan jumlah fisik dengan catatan, yaitu kas persediaan. Terus yang dilanjut dengan sistem akuntansi double entry. Yang terakhir ada sistem independen setelah transaksi diproses. Oke, pada slide selanjutnya ada communicate information and monitor control process, yang dimana information and communication. Nah, di sini sistem yang mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan dan menyampaikan informasi untuk mengelola dan pengendalian organisasi. Nah, di sini untuk peran AIS mengelola data, menyajikan laporan keuangan, terus menyediakan audit trail untuk menelusuri transaksi. Untuk prinsip utama dari AIS yaitu menghasilkan informasi yang relevan, mengomunikasi informasi internal. Yang ketiga, menyampaikan informasi penting kepada pihak eksternal. Nah, yang kedua ada monitoring atau pemantauan pengendalian internal. Nah, di sini monitoring adalah proses pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian untuk memastikan sistem itu berjalan secara efektif atau tidak. Nah, di sini untuk cara melakukan monitoring ada 4. Yang pertama evaluasi, kedua supervisi yang efektif, ketiga sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan, yang keempat pemantauan aktivitas sistem. Nah, untuk mendukung monitoring sudah dituliskan dalam PPT ya. Di sini ada 5. Ada audit berkala, pelacakan software, petugas keamanan, forensic investigator, fraud dan detection software. Slide summary and solution. Di sini telah diringkas pada setelah laporan audit Jason and Maria itu diserahkan. Ternyata tim investigasi itu menemukan sebuah kecurangan yang dilakukan di perusahaan Bomart. Mereka itu membeli persediaan dari perusahaan vendor yang ternyata telah dimiliki oleh Bill Spinger sendiri dengan harga yang sangat tinggi sehingga ia itu memperoleh keuntungan secara pribadi. Nah, di sini untuk case solutionnya sudah dituliskan pada PPT ya. Meskipun bukti ditemukan, Notswell itu memilih penyelesaian diam-diam dengan keluarga Spinger tanpa proses hukum untuk menghindari publisitas negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan.